Sejak proklamasi kemerdekaan, seyogyanya bangsa Indonesia telah mampu melepaskan nasib anak bangsa dari belenggu penderitaan. Pada faktanya, penjajahan dalam format baru belum mampu dienyahkan. Kekuasaan ekonomi masih diakumulasi oleh segelintir orang dengan sokongan kuasa politik. Jika zaman kolonialisme primitif dilakukan secara kasar, bahkan dengan pendekatan militer, saat ini proses relasinya dilakukan secara halus. Jika pada zaman kolonialisme primitif menggunakan sistem tanam paksa untuk menopang surplus ekonomi negara kapitalis maju, dewasa ini menggunakan logika neoliberalisme yang dikendalikan sistem teknologi informasi. Kendati pendekatan relasi negeri jajahan dan negara penjajah antara kolonialisme primitif dan kolonialisme modern berbeda, efek yang dimunculkannya tetap sama. Surplus ekonomi tetap mengalir dari negara jajahan ke negara penjajah, dari rakyat yang miskin ke orang-orang kaya. Akumulasi kapital terus-menerus menumpuk ke segelintir elit ekonomi dan politik, sementara mayoritas rakyat miskin masih mengais-ngais rezeki yang tidak pasti untuk mempertahankan kesinambungan hidupnya. Ihwal itu memberikan sinyal kesenjangan masih mengemuka. Kesenjangan terjadi karena distribusi kekayaan tidak berjalan lancar. Jadi akumulasi kekayaan seperti yang pernah terjadi pada era tanaman paksa. Dalam pola tanaman paksa itu, di mana realitas ekonomi rakyat dipisahkan dari dinamika modernisasi ekonomi, terjadi dualisme ekonomi yang mengalienasi massa rakyat yang hanya sebagai tukang dan penonton. Model tanam paksa terus berdaur ulang karena massa rakyat hanya dijadikan konsumen dari produsen dan jaringan distribusi pemilik modal raksasa. Dalam konteks regional, negara melakukan penghisapan melalui para Dracula, yakni pemilik modal raksasa yang tumpul nurani sosialnya. Karena itu, Mubiarto dalam bukunya Ekonomi Terjajah menjelaskan setelah lebih 70 tahun merdeka, kondisi perekonomian rakyat Indonesia tidak banyak berubah. Keterjajahan kembali ekonomi Indonesia mewujud dalam bentuk penghisapan ekonomi yang sangat tinggi dan menciptakan ketidakadilan sosial. Detan persoalan di atas ujungnya sama, mengorbankan rakyat. Liberalisasi ekonomi dan politik tanpa kendali telah mengubah wajah kebangsaan kita. Karakter kebangsaan menjadi hilang, ditelan oleh kerakusan liberalisasi ekonomi dan politik. Celakanya, pemimpin bangsa sejak Orde Baru hingga Orde Reformasi ini tidak menyadari bahwa ekonomi Indonesia sudah kehilangan karakter dan roh kebangsaannya. Kita sudah menyerahkan nasib bangsa ini kepada kepentingan pihak asing dan pemilik modal. Kita tidak punya kedaulatan untuk mengurus dan mengelola aset dan ekonomi kita. Untuk mengembalikan kedaulatan ekonomi, kami kader Partai Umat mengajak seluruh rakyat Indonesia sebagai pemilik sah dan pecinta sejati negeri ini untuk membebaskan negeri kita dari penjajahan ekonomi oleh Dracula ekonomi melalui revolusi ekonomi. Salam revolusi ekonomi, jalan menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.